Halo sahabat Larissa, kembali lagi di Dokter Menjawab. Kali ini Dokter Menjawab akan membahas makanan apa saja sih yang bisa bikin kita berjerawat. Nah, sebelum teman-teman lanjut ke penjelasan lebih rincinya, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Baiklah, sekarang saya sudah bersama dokter cantik. Halo, Dokter Nurina. Gimana kabar hari ini, Dok? Alhamdulillah baik. Gimana ya? Mbak Wela? Saya selalu baik sih, Dok. Nah, dokter, kesibukannya sekarang apa nih, Dok? Kerja aja sih, kerja pelayanan konsultasi di Larissa. Oh gitu, pas banget nih Dok, teman-teman juga udah nunggu ini. Ini kita di Dokter Menjawab dan hari ini judulnya cukup menarik nih Dok, karena ini adalah salah satu permasalahan kebanyakan remaja dan juga bahkan saya juga sendiri, saya sebagai dewasa kali ya, saya masuknya dewasa kali ya saya. Nah ini kali ini makanan apa aja sih yang bisa menyebabkan jerawat? Oh gitu, oke. Nah, pertama-tama nih Dok, kenapa sih jerawat itu bisa tumbuh Dok? Aku nih kepo juga nih gitu kan, kenapa gitu jerawat bisa tumbuh di wajah gitu. Oke. Jadi jerawat itu kan pertumbuhannya multifaktor ya yang menyebabkan jerawat. Salah satunya bisa dari hormonal, gitu. Seperti yang kita ketahui kalau untuk perempuan kan kita tiap bulannya mengalami menstruasi ya. Iya benar. Di hari-hari menstruasi itu bisa sebelum atau sesudahnya. Biasanya kita ada perubahan hormonal di situ yang menyebabkan potensi tumbuhnya jerawat lebih besar. Oh gitu, berarti dari hormon ya Dok? Dari hormon. Kemudian yang kedua ada faktor yang lain, misalnya dari asupan makanan. Makanan-makanan yang kita konsumsi tiap harinya. Oh gitu. Karena ada beberapa jenis makanan yang dia memang potensi untuk timbulnya jerawat lebih besar. Oh berarti makanan juga bisa ngaruh banget. Mempengaruhi banget ya dokter ya? Benar, pemilihannya juga, pengolahannya kayak gitu. Bisa nggak sih dokter jelasin sedikit makanan apa sih kira-kira yang bisa bikin kita jerawatan Dok? Oke, dari segi makanan itu dia jenisnya macam-macam. Tapi yang bisa saya sebutkan misalnya contohnya satu dari makanan yang pengolahannya digoreng. Oh digoreng. Jadi kan dari pengolahan digoreng itu penyerapan minyak kan biasanya banyak tuh. Penyerapan minyak banyak, lemak tinggi, apalagi kalau misalnya minyaknya yang kita pakai udah berulang kali. Itu kan udah masuk minyak jahat ya. Iya, minyak jahat itu biasanya dia pertumbuhan jerawat bisa lebih berpotensi di situ. Kemudian yang kedua, makanan yang mungkin juga mempengaruhi pertumbuhan jerawat bisa jadi dari makanan berprotein tinggi. Nggak semua orang sih langsung ngefek gitu ya, misalnya kita makan telur banyak terus langsung berjerawat, enggak. Ada beberapa orang yang memang dia sensitif dengan protein tinggi, ada yang dia berjerawatnya karena pemicu makanan jenis lain kayak gitu. Terus yang ketiga, pemicunya bisa dari makanan produk olahan susu. Bisa ya dokter? Benar, bisa. Produk olahan susu tuh macam-macam, bisa dari keju, yogurt, kemudian susu. Kan sekarang banyak nih boba-boba segala macam. Nah, itu kan campurannya susu. Jadi itu benar-benar harus kita perhatikan apa yang kita makan karena itu mempengaruhi juga dari pertumbuhan jerawat. Gitu. Berarti teman-teman emang benar-benar harus dijaga ya pola makannya ya dokter ya. Dan kita harus tahu makanan yang kita makan tuh kandungannya apa aja gitu. Kadang kalau misalnya enggak kok ini kan bukan gorengan tapi dia pengolahannya misalnya banyak menggunakan minyak, itu kan juga mempengaruhi gitu. Kayak misalnya juga yang lain kayak tadi produk olahan susu kan turunannya banyak ya. Kita harus tahu produk intinya tuh apa. Nah itu kan udah dokter jelasin sedikit kan makanan apa aja yang kira-kira itu menyebabkan jerawat lah di wajah kita. Nah tapi kira-kira nih dari dokter sendiri masakan atau makanan apa sih yang sebaiknya dikonsumsi agar wajah kita itu tetap sehat atau istilahnya supaya kita nggak berjerawat gitu benar-benar supaya terjaga gitu ya. Supaya terjaga benar-benar. Iya. Jadi pemilihan makanannya yang untuk menjaga kulit supaya tetap sehat, kemudian juga mencegah pertumbuhan jerawat. Beberapa yang bisa saya sebutkan, contohnya konsumsi air putih yang cukup ya. Air putih penting banget. Penting banget. Jadi bukan hanya air putih itu bukan kan orang-orang bilang air putih itu bagus buat ginjal. Nah, selain itu air putih juga bagus untuk kesehatan kulit. Karena kalau kadar air di dalam tubuh kita ini cukup, kulit juga akan terhidrasi dengan baik. Kalau terhidrasi dengan baik, pH-nya cukup, dia bisa mencegah pertumbuhan jerawat juga. Kemudian yang kedua, makanan yang bagus juga itu adalah buah-buahan dan sayuran. Karena di buah-buahan dan sayuran kita banyak menemukan antioksidan di situ. Antioksidan itu untuk
bahan bakar untuk memperbaiki jaringan-jaringan kulit kayak gitu. Benar-benar. Berarti lebih banyak konsumsi sayur-sayuran, buah, air putih yang cukup, mengurangi minyak juga ya. Minyak, proses olahan makanan yang berminyak, kemudian juga yang berlemak juga. Oke nih dok, kalau misalnya nih udah tahu gitu kan apa penyebab jerawat, makanan apa aja yang kira-kira itu bisa menyebabkan jerawat. Nah, dokter juga udah kasih solusi nih, makanan apa aja yang sebaiknya dikonsumsi oleh tubuh supaya kulit kita itu tetap sehat seperti itu. Nah, dokter kan udah tahu tuh makanan apa yang menyebabkan jerawat, terus juga makanan apa yang bagus dikonsumsi sama badan gitu kan, sama kulit kita lah biar tetap sehat gitu kan. Tapi setelah itu kan jerawatnya tuh udah hilang nih dok, tapi kan pasti udah sembuh, tapi tuh kebanyakan tuh yang ada bekas jerawatnya gitu loh dok. Nah kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan atau kebiasaan apa yang bisa kita lakukan untuk bisa memudarkan bekas jerawat itu dok? Saat jerawat udah sembuh, kemudian kita ketemu masalah baru ya, masalah barunya bekas jerawat. Nah, kalau untuk bekas jerawat itu cara mengatasinya ya gampang-gampang susah juga sih. Salah satunya dengan membentuk kebiasaan yang baik yang untuk kita lakukan setiap harinya ya. Salah satunya dengan pembersihan wajah yang benar, yaitu dengan 3 langkah pembersihan. Contohnya dengan penggunaan mic cleanser, kemudian facial wash, kemudian toner. Dengan pembersihan yang baik, penyerapan krim yang akan kita pakai setelahnya juga akan terserap maksimal. Kemudian krim yang harus kita pakai yaitu krim untuk moisturizer. Moisturizer itu bisa dipakai pagi dan malam hari, tentunya dengan komposisi yang berbeda karena pelembab yang kita butuhkan di pagi hari dan malam hari itu kan beda. That's why ada night cream, ada day cream. Nah, kemudian untuk day creamnya pemilihannya disesuaikan dengan jenis kulit. Kalau misalnya kulitnya berminyak, ada pelembab tersendiri. Kemudian untuk kulit berkering misalnya, dia butuh kelembapan ekstra seperti itu. Nah, setelah pemakaian krim pagi, usahakan selalu memakai tabir surya. Itu penting banget ya. Tabir surya itu selain untuk mencegah paparan sinar matahari, dia juga untuk membuat kita radikal bebas matahari juga nggak terserap semuanya sama kita gitu. Karena terserapnya si sinar matahari itu dia bisa salah satunya membentuk penuaan dini juga di wajah. Gitu ya, dok? Iya, jadi kalau misalnya kita mau wajahnya lebih awet muda, kita harus membiasakan diri untuk memakai sunscreen itu tadi. Kemudian penggunaan krim malam juga penting karena selama kita tidur, selama kita tidak beraktivitas itu akan terjadi perbaikan sel kulit ya saat kita tidur. Jadi kalau bisa jangan pernah di skip itu krim. Jangan di skip ya dokter ya. Jangan di skip. Kalau yang pada suka ketiduran itu kalau bisa jangan di skip. Iya sih. Kalau saya pribadi sih dok, kadang tuh punya penyakit mager gitu loh dok, udah malam gitu kan. Padahal itu sangat penting ya dokter ya. Yang harus dicamkan. Gini, makin kita rajin sama kulit, makin bagus yang kita dapatkan. Gitu. Jadi kalau mager-mager ya udah gitu ya. Teman-teman jawab sendiri lah ya. Hasilnya kelihatan. Jadi nggak boleh mager-mager ya. Benar. Oke nih, kalau misalnya nih dok, teman-teman atau bahkan saya pengen perawatan nih di Larissa nih, kira-kira produk apa sih dan treatment apa sih yang cocok untuk bisa menghilangkan jerawat dan juga bisa memudarkan jerawat gitu. Oke. Kalau untuk mengatasi jerawat sama memudarkan jerawat itu 2 treatment yang berbeda. Makanya yang satu untuk kemungkinan besar sih yang untuk pengendalian jerawat itu kan biasanya jerawat ada yang bernanah misalnya benar-benar. Dari segi pemilihan krim itu juga biasanya kita menggunakan ada campuran antibiotik di situ atau campuran bahan-bahan alami yang bisa mengatasi jerawat. Nah, kalau untuk bekas kita butuh sesuatu bahan alami yang bisa memudarkan ya, memudarkan, mencerahkan seperti itu. Dan untuk dari segi treatmentnya juga ada pemilihannya berbeda. Yang satu kayak misalnya untuk mengatasi jerawat kita butuh treatment yang seperti misalnya dengan berbahan ekstrak green tea. Kemudian untuk dari segi treatment yang dengan penyinaran kita bisa pakai treatment untuk bioacne seperti itu. Kemudian dari segi treatment yang ada serumnya kita bisa pilih serum anti acne yang penyerapannya dibantu oleh alat mesoterapi. Gitu. Jadi memang 2 hal penanganan yang berbeda ya dokter ya.
ketika jerawatnya lagi istilahnya lagi matang-matangnya lah istilahnya gitu kan, sama yang bekas jerawatnya itu memang beda treatment juga. Dan satu lagi yang perlu kita pahami ya, bahwa saat kita berjerawat kadang ada ya teman-teman yang, dokter aku jerawatan nih tapi pengen cerah, terus dia buru-buru pengen mau mencerahkan. Nah itu harus satu-satu ya, step by step. Jadi yang ditangani itu coba jerawatnya kita tangani dulu, kita tuntaskan jerawatnya, kemudian nanti untuk bekas dan mencerahkan kita lakukan setelahnya. Gitu. Berarti memang harus satu persatu ya dokter ya. Oke, jadi buat teman-teman jangan, karena kan banyak banget nih ya dok ya, maksudnya pengen cepet putih, terus juga pengen cerah, terus pengennya langsung semuanya, padahal kan yang baik itu step by step ya dokter ya. Oke, mungkin dokter ada yang pengen disampaikan nih buat teman-teman. Oke, buat teman-teman semua yang lagi punya masalah jerawat, perlu kita perhatikan bahwa apa yang kita makan, apa yang kita konsumsi itu juga bisa berpengaruh untuk kesehatan kulit kita. Jadi kita harus pintar-pintar pilih makanan yang tepat, kemudian nutrisi yang tepat untuk menjaga kesehatan kulit. Seperti itu. Baik, terima kasih Dokter Nurlina untuk informasi yang benar-benar bermanfaat ya buat teman-teman di sana. Dan juga teman-teman jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channel kita. Nah, apabila ada pertanyaan selanjutnya, teman-teman bisa untuk menyelipkan pertanyaannya di kolom komentar. Dan juga ada link di deskripsi, jadi teman-teman bisa klik deskripsi. Nah, nanti di sana ada linknya. Apabila teman-teman juga merasa kurang puas atau bingung, nah teman-teman bisa untuk download aplikasi dari Larisa. Nah, karena di sana teman-teman bisa untuk reservasi, belanja, dan juga konsul. Oke dok, I'm Larisa and you